Ini channel Metric Beauty Salon, vlog yang pertama. Di sini aku jelasin tentang apapun soal dunia salon, mulai dari cara buka salon sampai produk apa yang aku pakai. Pokoknya banyak deh. Tapi sekarang aku mau jelasin berapa sih modal awal kalau kita pengen buka salon. Simak videonya selengkapnya ya. Nah, aku mulai jelasin dari tempat dulu deh. Kalau tempat itu relatif ya, aku kasih tahu sekali lagi relatif. Ada orang yang pengennya buka salon itu di rumah, tapi kalau aku pribadi, ini aku hitung-hitungan salon aku ya, aku buka di ruko di pinggir jalan. Aku beli ruko ini hampir 1 M segituan lah. Tapi kalian jangan terpaku dengan harga rukonya. Aku nanti bicara isi keseluruhan bukanya ya. Kalau untuk tempat, kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Untuk buka salon, pertama-tama yang terpenting harus kita punya itu adalah meja sama meja kaca, maksudnya kaca sama kursi, itu penting banget. Nah, di sini aku akan kasih tahu harga-harganya juga. Aku rasa sih untuk harga tahun ini pun masih sama lah. Soalnya terakhir kali aku cek, aku beli kursi itu masih sama. Nah, aku bahas yang harga kursi ya. Kalau kita buka salon, kalau itu kita ngitung luas ininya ya, luas salonnya ya, kita butuh berapa kaca kayak gitu-gitu. Kalian bisa tentuin sendiri. Kalau di Metric ini aku pakai 4 kaca, 1 full kaca besar banget dan yang 3 standar kaca. Nah, sorry tadi kepotong. Nah, aku bahas ini kaca itu nanti aku kasih fotonya ya di sini. Harganya, karena aku beli kacanya yang ada lampu-lampunya gitu, dan itu aku custom, harganya per kaca 750.000. 750.000 itu kaliin 3 ya, sekitar 2.250.000 lah. Terus kursi aku pakai 4 karena kaca satunya yang aku udah punya gede full gitu. Kursi itu harganya sekitar 200 salah. Kursi sekitar 575. Tapi ada itu yang standar aku bilang ya. Tapi yang harga di bawahnya itu pun ada, tergantung kalian budgetnya seberapa. Kursi yang 300 ribuan, 350 itu pun ada. Mau yang harga 1 juta ada, 1,5 sampai 2 juta, 3 juta, semuanya itu ada. Tergantung kita ngambilnya untuk ke salonnya kelasnya yang kelas apa nih. Kalau untuk aku sendiri di sini tuh kelasnya menengah ke atas. Jadi aku pakai kursinya ya standarnya menengah ke atas. Terus kursi salon, kaca salon, terus tahu nggak yang troli dorongan untuk taruh jepit-jepit kayak gitu-gitu, itu juga perlu. Itu aku dapet di S Hardware, itu aku beli sekitar 1.300.000-an. Terus ada 1 set gunting tuh macem-macem. Ada gunting yang murah di bawah 100.000 ada, tapi ada gunting yang harganya jutaan pun ada. Kebetulan aku pakai gunting mereknya Rudy Hadiswarno dan itu harganya lumayan. Kalian bisa cek sendiri, soalnya aku terus terang lupa harganya. Tapi setauku sih kalau untuk gunting-gunting mahal itu biasanya di atas 1 juta sih. Bedanya kalau yang gunting murah dengan gunting yang mahal itu ketika kita pakai untuk potong, itu slice-nya lebih tipis dia. Dan enggak nggak mentok kaku gitu dipotong. Jadi slice-nya itu tipis, kelihatan hampir kan aku habis potong ya. Jadinya tuh kayak gini.
jadi lebih tipis helaiannya, sama kan kayak pisaunya orang koki-koki gitu, semakin mahal dia untuk motong sesuatu pun semakin tipis dan semakin bagus gitu. Jadi harga gunting itu ngaruh untuk hasil potongan kalau aku bilang. Terus hair dryer ini penting banget, nggak beli, harus beli. Hair dryer pun macam-macam harganya, tergantung merek, tergantung pakai wattnya yang berapa. Tapi kalau aku sih pakai yang hair dryer harga 500-an. Itu aku beli 3. Kenapa aku beli 3? Karena kursiku ada 4 dan pegawaiku ada 2. Sekarang aku pegang sendiri, jadi nggak bisa kalau hair dryer cuma 1 ganti-gantian gitu, nggak bisa, soalnya nanti jatuhnya lama kalau kita cuma punya 1 hair dryer. Terus satu set sisir, jepit rambut, terus sisil blow, itu semuanya 1 set aku beli sekitaran 1 jutaan. Kembali lagi, jangan dilihat 1 jutanya, itu aku beli beberapa macam ya, dan banyak kok harga sisir yang murah tapi kembali lagi nggak enak buat ngeblownya. Terus kayak obat-obatan salon itu kembali lagi juga relatif kita pakainya itu produknya apa nih. Ada banyak produk yang murah-murah, ada yang menengah, ada yang kelas atas, ada, tergantung kalian mau ambil produknya yang mana. Kalau aku biasa pakai produk yang tengah-tengah, bisa ya memang dipakai untuk kelas-kelas atas juga sih, dan itu juga lumayan harganya. Kalau kalian mau beli produk yang ini, aku bilang produknya full ya, mulai dari obat smoothing, hair mask, obat keriting, oksidan, bleaching, terus glossy, serum rambut, pokoknya banyak banget. Itu retelan itu kamu siapin aja uang 5 juta, itu kamu akan dapat produk ya yang standarnya aja lah. Karena kayak obat smoothing itu gak mungkin kamu ambil 1 tok, kamu harus ambil 2 jenis, karena terkadang rambut itu nggak melulu keribo terus. Kadang customer datang rambutnya udah agak lurus-lurus tapi pengen lurus lagi, itu berarti kita ngambilnya normal, jadi otomatis nggak bisa ambil 1 produk. Jadi paling nggak dalam 1 merek itu kita ambil 2 jenis, 3 jenis, karena tergantung juga 1 produk ini, maksudnya kayak merek obat smoothing gitu ya. Karena aku pakai Go Straight ya, smoothingnya itu ada 2 jenis, untuk rambut normal sama strong, jadi otomatis harus beli dua-duanya. Dan itu kita nggak mungkin kan beli cuma 1 pouch aja, paling nggak ya banyak, tergantung juga kalian nak belinya berapa. Terus kaca udah, sisir udah. Kalau tatakan meja salon nih, kalau untuk tatakan meja salon itu tergantung ya, terkadang ada yang meja sudah sama kacanya, tapi kalau aku terpisah dan aku bikin sendiri itu relatif murah, sekitar 250 sampai 300 ribu itu udah dapet. Terus catokan ini penting banget. Terkadang catok rambut itu yang mahal sekalipun belum tentu hasilnya bagus. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku pernah beli catok harganya itu 2 juta lebih 1 catok. Memang dipakai di saat pertama kali itu lurus banget 1 kali catok, tapi ketika nanti cuci smoothing dia kan kembali hasilnya nggak bagus. Jadi aku saranin beli catok yang standarnya catok aja, yang panasnya 230 dan harganya 550. Kalau aku bilang itu jauh lebih bagus daripada yang terlalu mahal, yang 1 kali catok udah lurus itu nanti kembali rambutnya cepat. Menurut pengalamanku sih kayak gitu. Kalau aku beli catok sekitar 550 ribuan.
tergantung kalian mau beli berapa. Terus meja kasir juga perlu, itu juga tergantung. Kalau aku pribadi beli sekitar 750 ribuan. Kursi kasir juga itu juga perlu, tapi terkadang ada salon yang nggak pakai meja kasir, nggak pakai kursi kasir, jadi dia langsung bayar ke ownernya gitu. Tapi kalau aku di sini kita pakai karena itu sudah standarnya ya. Terus etalase produk itu penting. Etalase produk aku beli 1.750.000 karena aku beli 2, satunya untuk produk stok, jadi bisa dikalikan 2 aja. Terus clipper itu harganya macam-macam. Clipper yang paling murah itu pun ada 100 ribuan, ada 200 ribuan ada, tapi kalau aku beli yang harga 385an. Aku pakai 2. Kenapa? Setiap peralatan salon aku selalu beli lebih dari 1 karena untuk jaga-jaga. Terkadang alat-alat gitu ya, sekali jatuh aja udah nggak bisa. Jadi nggak mungkin kalau ada customer posisi rame barang jatuh kita nggak ada gantinya, kan nggak mungkin cuma 1 aja. Dan kayak gunting juga sama, diusahakan jangan pernah jatuh. Kalau udah jatuh pun nggak enak, dan ini kurang tajam gitu loh. Terus handuk salon. Nah, handuk salon ini penting, jangan cuma beli 1 lusin, karena terkadang habis kita pakai basah banget kan, tidak mungkin kita pakein ke orang lain. Ada beberapa salon yang habis dipakein ke customer A, dipakein ke customer B. Diusahakan jangan satu kali pakai maksudnya dipakai customer A, ya udah kita taruh di cucian kotor, jangan kita pakai lagi. Karena ini ya, takutnya ada kutunya atau bagaimana, karena kan rambut tiap customer beda-beda. Ada yang rambutnya bersih banget, ada yang rambutnya bawaannya ada makhluk halusnya, jadi harus dipisah. Dan kalau bisa beli lebih dari 1 lusin. 1 lusin handuk itu kalau aku beli sekitar 110.000. Nah, terus kalau untuk salon sih cuman itu aja ya. Lain-lain itu kalau kalian salonnya ada facialnya ya itu beda lagi. Kalau ada facial otomatis kita harus sediakan bed facial, kan juga bisa dipakai untuk bed eyelash. Bed facial itu macam-macam, ada yang harganya 1 jutaan, ada yang 2 jutaan, tergantung kalian mau beli yang harga berapa. Tapi kalau aku pesen sih ya, karena kan kalau kita beli langsung jadi itu ukurannya paten segitu, dan terkadang itu kebesaran, terlalu lebar, jadi makan tempat. Jadi aku pesen, kalau pesen itu harga sekitaran 1.750.000, 1.600.000, sekitaran segituan. Dan yang paling penting juga, kalau kita salon pastilah ada yang namanya hiburan. Pasti harus kita sediain TV ataupun speaker aktif, itu juga relatif. Harga TV pun macam-macam. Kipas angin juga harus perlu. Kalau kita nggak pakai AC, otomatis kita harus pakai kipas blower, itu lebih dari 1. Terus banner penting banget untuk promosi. Kalau banner itu biasanya hitungannya itu meteran. Kalau aku biasanya beli banner 4 kali 2 meter itu sekitar 375. Terus brosur, jangan lupa brosur itu 500.000 dapat, kalau nggak salah dapat 2 rim ya. Itu lumayan lah untuk media promosi kalian. Tapi kalau untuk zaman sekarang era digital kayaknya nggak perlu brosur, tapi harus sedia itu. Aku bilang harus. Terus steamer rambut untuk rimbat itu
itu harus punya kita. Nah, steamer rambut tuh macam-macam, di bawah 1 juta itu pun ada, di atas 1 juta pun ada, tapi kebanyakan aku pakai yang standarnya aja lah, sekitar 1.250.000-an. Terus uap facial itu juga perlu untuk kalau kita facial. Itu aku beli yang nggak jauh beda harganya sama steamer lah. Terus yang dibutuhin lagi di salon, kalau apalagi untuk rambut semua sudah aku bahas, sudah aku kasih tahu harganya. Terus aku mau kasih tahu harga-harga alat-alat facial. Nanti aku akan kasih gambarnya juga. Untuk alat HF kayak gini, itu harganya aku beli 3 tahun yang lalu ya. HF aku beli 3 tahun yang lalu itu 1.950.000. Itu bisa beberapa fungsi, tapi untuk sekarang tuh aku pernah cek ada alat HF sendiri aja itu jauh lebih murah, sekitar 500-an kalau nggak salah. Kalau kalian nggak mau beli yang satu set itu, kalian bisa beli yang single itu, harganya sekitar segitu. Terus untuk alat dermabrasion ini aku punya alat dermabrasion, gambarnya kayak di atas sini. Itu aku beli 4 juta lebih. Nggak hanya buat ngambilin komedo aja, itu juga bisa untuk oxygen spray juga, terus bisa untuk vakum komedo juga. Jadi satu alat itu bisa beberapa fungsi. Terus aku juga pakai alat galvanik. Aku galvaniknya pakai punyanya New Skin kayak begini. Ini aku beli 4.200.000. Itu sudah sama produknya, tapi nggak semuanya, cuman ada serum sama kayak napca, milk cleanser gitu-gitu aja. Untuk kayak masker dan lain-lain itu kita beli sendiri. Terus juga aku ada LED mask itu aku beli 4.800.000. LED mask tuh kayak gini. Ini buat facial masker terakhir ya, setelah ditumpuk dipakai masker tuh baru kita pakai ini LED. Itu bagus buat orang yang jerawatan dan pengen kulitnya lebih glowing gitu, pakai itu juga bagus. Terus yang nggak boleh ketinggalan tuh lampu facial, itu penting banget. Lampu facial sih aku bilang murah ya, aku beli dua lampu facial itu 500.000-an lah. Kayak per bijinya tuh ada yang 275, ada yang 250, tergantung juga. Terus rak, meja untuk taruh ini taruh air facial, keranjang facial lah. Itu murah, harganya 275.000-an aja. Nah, karena aku domisili di Sidoarjo dan aku dekat dengan Surabaya, kalau kalian yang tinggal di daerah sekitaran Sidoarjo kah atau mana ya, pinggir-pinggir Sidoarjo lah atau mana lah, kalau kalian mau beli yang harga-harga murah, perlengkapan salon, kalian bisa beli di Pengampon. Di situ banyak banget pilihan, kalian mau beli harga berapa aja ada, tergantung. Pokoknya kalau mau bisnis salon tuh harus telaten, harus sabar. Gak bisa 1 tahun kita balik modal, mustahil. Jadi kalau aku hitung-hitung nih ya, sekitar, kalau ini untuk porsi salonku loh ya, aku tidak bilang porsi salon orang lain. Untuk porsi salonku, untuk dalamnya aja itu di luar harga ruko, di luar interior,
itu sekitar ya 78 sampai 80 jutaan itu masuk. Itu aku nggak ngitung sofa, aku nggak ngitung sofa, aku nggak ngitung pretelan kecil-kecil, itu aku nggak ngitung di harga segitu. Tapi aku saranin buat yang pemula dan pengen buka salon di rumah, kalian nggak usah terpaku dengan harga aku yang segitu, karena salon aku punya skalanya sudah bisa dibilang besar. Kalau mau yang kecil-kecil diperkecil pun bisa. 35 juta bisa buka salon. Sisa kita kurang-kurangin aja. Meja nggak usah terlalu banyak, kursi nggak usah terlalu banyak, produk jangan terlalu banyak. Kalau seperti salon saya ini, kita mainnya main stok. Jadi kita tidak mungkin barang cuman ada sedikit, jadi kita harus stok produk tuh banyak banget. Terus yang paling penting kalau mau buka salon, benar-benar harus sekolah. Kenapa aku bilang benar-benar harus sekolah? Karena gini, beda lagi dengan cerita orang yang pernah kerja di salon dan kerjanya tahunan. Itu memang benar-benar dia bisa menjadi profesional, karena dasarnya dia kerja di salon, dan memang kalau bener-bener tekun loh ya, dia pasti bisanya cepet dan hasilnya bagus. Tapi kalau misalkan hanya sekedar sering ke salon dan pengen buka salon kayak gitu-gitu mut-mutan, aku saranin kalian sekolah dulu. Karena apa? Terkadang kalian megang rambut orang itu beda-beda loh. 1 kali, 2 kali sukses, nanti belum tentu yang ketiga, keempat, kelima kalian akan ngalamin kesuksesan ngerjain rambut itu. Nah, kalau kalian tidak ada background sekolah salon, itu kalian nanti jatuhnya akan ngerusak rambutnya orang, karena otomatis pakai ilmunya asal jadi, asal bisa gitu aja, itu nggak bisa kayak begitu. Jadi sekolah salon itu perlu. Dan sekolah salon pun kalau kalian nggak bisa yang terlalu, kan banyak nih sekolah salon yang mahal-mahal itu, dan ada juga yang sekolah salon pun yang murah-murah tuh ada. Tapi yang penting pemahaman kalian buka salon itu kalian mengerti dulu stepnya seperti apa, ngerjainnya seperti apa. Jadi nggak semuanya itu nggak asal bisa. Kadang kan ada banyak orang habis kerja ikut di salon beberapa bulan langsung buka sendiri. Tidak ada masalah buka sendiri, tapi kembali lagi, apakah kalian siap ketika kalian menemukan kondisi rambut yang benar-benar belum pernah kalian pegang. Jangan sampai rambut yang datang ke salon kalian makin hancur, nanti nama salon kalian juga ikut hancur. Jadi sekolah itu penting. Beda lagi dengan ada orang kerja di salon ikut bertahun-tahun, itu sudah pasti beda ya kan. Dan aku saranin kalian kalau mau buka salon ya sebaiknya sekolah dulu, setidaknya mengerti dan paham dunia salon ini seperti apa, handle customer seperti apa. Nah, di metrik salon ini aku juga ngajar juga. Kalau ada yang mau buka salon, aku ajarin mulai dari praktek salonnya itu tadi, terus manajemen, pokoknya kita dampingin sampai benar-benar buka salon. Jadi nggak melulu harus punya uang banyak baru bisa buka salon, tidak. Semuanya bisa disesuaikan sesuai dengan budget kalian masing-masing. Yang terpenting mau salon besar, mau salon kecil, mau salon sedang, mengerti dulu ilmunya. Jadi terkadang nggak melulu kok salon yang kecil nggak diminatin orang, nggak melulu kayak gitu. Orang kan lihatnya dari hasilnya, tapi ada beberapa memang yang kalau mau datang ke salon itu lihat
salonnya kayak apa, interiornya gimana, nyaman apa enggak. Ada orang memang kayak begitu, tapi kembali lagi, kalau kita mau benar-benar buka salon, berapapun uang yang kalian punya itu pasti akan jadi. Yang penting satu, niat. Dan aku dulu juga nggak melulu langsung sebesar ini kok, aku cicil-cicil dulu, karena aku di dunia salon sebenarnya sudah lama, cuman aku bener-bener tekun serius itu dari 2012 sampai sekarang. Dan sekarang pun ya alhamdulillah semuanya lancar. Yang penting kita buka salon itu tekun ya. Itu aja sih yang aku bisa bagiin untuk kalian. Berapa sekira-kiranya aja ya, ini kan cuman gambaran aja. Next, nanti video berikutnya aku akan sharing sama kalian suka dukanya buka salon, suka dukanya ada pegawai, suka dukanya tidak ada pegawai, semuanya akan aku share, termasuk produk-produk apa aja yang aku pakai di salonku. Semuanya aku akan kupas di YouTube Metric Beauty Salon ini. Sekali lagi, kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian like, tapi kalau kalian gak suka boleh di dislike, tapi saya minta tolong bantu subscribe ya. Terima kasih udah nonton.